Chapter 706. Suasana di langit segera menjadi tegang dengan pedang terhunus setelah tawa geram Gu He terdengar. Ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar bahwa Xiao Yan benar-benar membuat janji seperti itu. Meskipun kekuatan mantan telah melonjak, ada risiko yang cukup besar jika dia ingin mengalahkan Gu He dalam 10 pertukaran. Hari ini, semua faksi telah berkumpul dan menuju ke Sekte Mystic Cloud dengan harapan bisa menghancurkannya sekaligus. Selain itu, ada 100.000 anggota tentara dari keluarga kekaisaran yang mulai mengelilingi kaki gunung. Jika Xiao Yan membuat kesalahan pada saat ini dan membiarkan Gu He menerima 10 serangannya, apakah mereka benar-benar perlu menghentikan semua serangan mereka, yang telah mereka persiapkan sejak lama? Bukankah akan terlalu kekanak-kanakan jika memang begitu? Setelah mereka mundur hari ini, kemungkinan Sekte Mystic Cloud akan menyerang keesokan harinya dan datang dan mencari mereka satu persatu. Xiao Yan melambaikan tangannya saat melihat ekspresi semua orang. Setelah itu, dia mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya dan panas yang tidak biasa menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasakan perasaan panas yang mendidih. Wajah muda yang tenang membuat Jia Xingtian dan yang lainnya sedikit tenang. Tenang, mengingat perseteruan darah saya dengan Sekte Mystic Cloud, saya pasti tidak akan bertindak sembarangan. Xiao Yan tersenyum dan berbicara perlahan. Semua orang bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar ini. Mereka tidak melanjutkan mengatakan apapun setelah melihat desakan Xiao Yan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka masih memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap Xiao Yan saat ini. Selain itu, mereka dengan jelas memahami karakter Xiao Yan dan secara alami tahu bahwa dia tidak akan membuat kekacauan di tempat seperti itu. Xiao Yan, hati-hati. Gu He sudah maju ke kelas Do Huang. Selain itu, dia juga mengontrol sejenis api yang sangat kuat. Meskipun itu bukan api surgawi, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Fama mengingatkan dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya melirik sayap api ungu di punggung Gu He. Selama itu bukan api surgawi, itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya. Jia Xingtian dan yang lainnya berhenti sebelum perlahan menarik kembali setelah ragu-ragu sebentar. Mereka memberi mereka berdua area yang luas di langit. Percakapan pribadi di bawah ini sangat berkurang setelah semua orang mundur. Meskipun ada banyak berita tentang Xiao Yan yang menyebar ke seluruh kekaisaran Jiama baru-baru ini, banyak orang belum pernah secara pribadi melihat pemuda ini, yang telah kembali dengan kekuatan besar, dalam pertempuran satu sisi di ibu kota hari itu. Oleh karena itu, cukup banyak orang mengadopsi sikap menonton di samping dengan mata dingin ketika mereka mendengar bahwa Xiao Yan tanpa malu-malu membual bahwa dia bisa mengalahkan Gu He dalam 10 pertukaran. Beberapa ahli yang memiliki hubungan yang cukup dengan Gu He tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Semua orang mengatakan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang besar tetapi pada akhirnya dia hanyalah anak muda yang sombong. Yun San sekali lagi berbalik dan duduk kembali di kursi pemimpin. Matanya menatap kedua orang di langit dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman yang agak gelap. Dia sudah tahu bahwa Gu He tidak akan mampu menahan penghinaan ini dan campur tangan. Meskipun perjanjian 10 pertukaran memang sedikit melebihi harapannya, kemungkinan ini berarti bahwa Gu He akan keluar semua. Pada saat itu, dia harus bisa menyebabkan Xiao Yan beberapa luka bahkan jika dia kalah dari Xiao Yan. Di bawah panggung pernikahan, Yun Yun hanya bisa mengangkat wajahnya yang cantik saat ini. Sepasang mata yang cerah menatap jubah hitam di langit. Dia merasa seolah-olah dia mengalami kesulitan bergerak saat dia melihat wajah yang dikenalnya dengan cara wajah memiliki kelembutan yang sedikit lebih dewasa dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Jelas, pemuda saat itu telah berubah total selama 3 tahun ini. Transformasi dari yang lemah menjadi orang yang kuat. Ketika Jia Xingtian dan yang lainnya mundur dari langit,
suasana di sana tiba-tiba menjadi tajam dengan mata Gu He menatap tajam ke arah Xiao Yan di depannya. 3 tahun lalu, pemuda berjubah hitam ini hanya bisa bertarung dengan muridnya. Namun, 3 tahun kemudian, ia justru berani membuat ke-10 perjanjian pertukaran ini di hadapannya. Transformasi ini terjadi antara surga dan bumi. Hari ini, aku akan mengalahkanmu di depannya. Dia perlahan berbicara. Suaranya baru saja terdengar ketika Doki ungu yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Doki berlama-lama di kulitnya dan menggeliat berulang kali, muncul seperti kelompok api seperti zat berwarna ungu yang memancarkan suhu panas. Suara Xiao Yan tidak berfluktuasi saat dia melirik Gu He yang tampak suram. Jika Anda bersikeras membiarkan diri Anda dipegang oleh Yun San seperti tombak, wajar jika saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dalam hal ini, kami akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Gu He tersenyum marah. Dia mengepalkan tinjunya dan Doki berfluktuasi. Sesaat kemudian, itu menggumpal dan membentuk pedang panjang ungu tua di telapak tangannya. Api yang ganas membakar pedang panjang itu. Xiao Yan tersenyum. Tangannya menghadap ke tanah dari kejauhan dan tiba-tiba menggenggam dengan 5 jarinya. Dengan meraih tangannya, penguasa berwarna hitam yang telah dimasukkan ke dalam tanah segera melesat sebelum berubah menjadi bayangan hitam yang melintas dan kembali ke tangan Xiao Yan. Cukup banyak orang yang berseru ketika mereka melihat keterampilan yang Xiao Yan ungkapkan dengan ceroboh ini. Mampu mengendalikan senjata dari jarak yang sangat jauh akan membutuhkan Doki seseorang untuk mencapai ketepatan yang cukup ketat. Tidak disangka Xiao Yan bisa memiliki kendali atas Doki-nya pada usia seperti itu. 10 pertukaran. Xiao Yan mengangkat penggaris berat itu dan mengarahkannya ke Gu He sebelum berbicara dengan lembut. Wajah Gu He sedikit gemetar. Dia tidak terus mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat matanya melebar. Dia menjerit tajam dan mengepakkan sayap api ungu di punggungnya. Tubuhnya langsung berubah menjadi sosok ungu yang melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tubuhnya melintas di langit dan ujung pedang tajam dengan mudah memotong udara dengan bantuan Doki yang kuat. Dalam sekejap mata, ujung pedang itu sudah mencapai dada Xiao Yan. Dentang, sosok hitam melintas dan penguasa berat yang sangat besar secara aneh muncul di depan Xiao Yan. Itu seperti perisai tebal yang dengan mudah memblokir pedang panjang api ungu. Pedang dan penggaris bertabrakan, dan angin kencang segera menyebar dari titik kontak. Itu mengguncang udara dan menyebabkan banyak riak terbentuk. Pergelangan tangan Gu He bergetar setelah serangannya sia-sia. Pedang panjangnya yang tajam seperti ular berbisa yang tidak biasa karena dengan cepat berputar dan bergerak melintasi penggaris yang berat sebelum menusuk dengan tiba-tiba ke depan. Dentang, pedang panjang yang tajam baru saja melesat melewati penggaris yang berat itu ketika jari yang panjang dengan cepat terulur. Jari itu segera dijentikkan dan embusan angin menghantam pedang dengan akurat, memantulkannya ke samping. Penguasa berat itu melambai pada saat yang sama dan menghantam wajah Gu He. Tubuh Gu He bergerak mundur dan dengan mudah menghindari serangan Xiao Yan. Matanya tiba-tiba menjadi tegas saat Doki mengalir liar di dalam tubuhnya. Pedang itu bergetar hebat dan banyak bayangan yang muncul seketika di depan tubuhnya sementara itu terus bergetar. Pausan Flame Sword Blades. Gambar pedang yang muncul ke segala arah menutupi bagian depan tubuh Gu He dalam beberapa tarikan napas. Tangannya gemetar dan pedang panjang api ungu itu didorong dengan kuat ke depan. Segera, bayangan yang tak terhitung jumlahnya menembus ke arah Xiao Yan seperti toren. Gambar pedang panas memenuhi mata Xiao Yan. Meskipun bayangan yang tak terhitung jumlahnya tampak seperti ilusi, kekuatan yang dibawa pada mereka bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Jika Xiao Yan secara sembarangan menerima serangan seperti itu, cahaya pedang sejati yang tersembunyi di bayangan akan langsung muncul secara tak terduga, menangkap seseorang yang sama sekali tidak siap. Seseorang akan bisa melihat kemampuan sejati Gu He hanya dengan melihat teknik pedang teknik Dou yang dia gunakan.
Itu memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli biasa. Selain itu, Doki didukung oleh api ungu, memberikan kekuatan yang lebih besar. Oleh karena itu, banyak sorakan terdengar di tempat terbuka di bawah saat serangan Gu He dilepaskan. Ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya tanpa sadar menegang. Dibandingkan dengan sorak-sorai dan kekhawatiran orang lain, pikiran Xiaoyan hampa dari riak sedikit pun. Tatapannya dengan tenang melihat gambar pedang panas yang datang dari segala arah. Penguasa di tangannya diangkat secara horizontal dan segera menggambar busur yang agak misterius. Tangannya gemetar dan tubuh penguasa membawa sosok hitam buram yang menusuk dengan cekatan. Meskipun tampaknya tidak membawa kekuatan apapun, teknik penggaris samar-samar membawa gerakan seperti gelombang besar di mana satu gelombang melampaui yang lain dalam hal ketajaman dalam serangannya. Penguasa berat yang menggambar busur misterius langsung bersentuhan dengan sosok pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari sosok pedang itu. Selain itu, terlepas dari berapa banyak sosok pedang yang ada, mereka mengalami kesulitan menembus batas dari tarian kecepatan lambat misterius dari penguasa berat. Cara ini seolah-olah anak panah turun dari segala arah. Ketika panah bertemu dengan gelombang besar seperti laut, semuanya tertelan terlepas dari berapa banyak dari mereka yang hadir. Wajah Gu He berubah sedikit saat dia merasakan kekuatan aneh yang dipancarkan dari penguasa berat pihak lain. Dia bisa merasakan bahwa pedang yang tersembunyi di bayangan belakang secara bertahap ditarik lebih dekat ke penguasa yang berat. Anak kecil ini memang punya keahlian. Pikiran ini melewati hatinya. Tangannya bergetar dan sosok pedang langsung melarikan diri dari banyak bayangan, menusuk ke arah dada Xiaoyan. Sosok pedang baru saja menampakkan dirinya ketika penguasa berat yang memiliki semacam kecepatan menari yang aneh tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Sebuah kekuatan hisap segera meletus dan menarik pedang panjang itu sehingga arah serangannya berubah. Gu He terkejut saat arah serangan pedang panjang berubah. Dia baru saja akan bergerak ketika bayangan hitam di depannya tiba-tiba muncul. Telapak tangan yang berisi kekuatan menakutkan dipukul dengan keras. Melihat serangan pihak lain, Gu He menolak untuk mundur sedikit pun. Ekspresinya menjadi dingin dan Doki di telapak tangannya dengan cepat diaglomerasi. Dia segera menekan telapak tangan Xiaoyan begitu saja. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan dan ledakan yang menggetarkan jiwa segera meletus di langit. Dua sosok manusia segera membalas. Xiaoyan terhuyung. Sosoknya yang mundur, stabil sebelum dia mengayunkan pergelangan tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Gu He yang telah terbang kembali beberapa puluh meter hanya untuk tersenyum. Setelah pertukaran sebelumnya, dia sudah memastikan bahwa kekuatan Gu He saat ini seharusnya berada di sekitar Do Huang bintang 3. Mungkin itu karena api ungu tetapi kekuatan bertarung Gu He sebanding dengan bintang 4 atau 5 Do Huang. Xiaoyan, kami telah menyelesaikan 8 pertukaran sebelumnya. Gu He mengepakkan sayap api ungunya untuk menstabilkan tubuhnya. Dia merasakan tangannya yang agak mati rasa sebelum mengangkat kepalanya dan tertawa dingin. Dalam sekejap mata, mereka sudah bertukar 8 gerakan. Namun, dari tampilan pertempuran, tampaknya kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Dari situasinya, tampaknya perjanjian pertukaran 10 Xiaoyan yang tidak tahu malu sebelumnya hanyalah lelucon. Gu He tidak menyembunyikan suaranya. Karenanya, wajah semua orang di lapangan terbuka tiba-tiba berubah menjadi agak menarik. Beberapa orang bahkan tertawa terbahak-bahak. Orang ini memang hanya bocah kecil yang bertindak sombong dengan mengandalkan kekuatan kecilnya itu. Chapter 707. Xiaoyan melirik senyum dingin di wajah Gu He dan mendengar percakapan pribadi yang terdengar. Dia secara acak melambaikan tangannya dan menyarungkan penguasa Suan berat sebelum tertawa dengan suara samar. Masih ada 2 langkah lagi. Mengapa Anda perlu merayakannya begitu awal? 2 gerakan cukup untuk menghabisimu. Gu He segera tertawa dingin saat mendengar kata-kata Xiaoyan.
Pedang panjang api ungu di tangannya terayun dan juga menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan tatapan dingin sambil berkata, "Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku hanya dengan 2 pertukaran tersisa." Xiao Yan menyeringai. Doqi di tubuhnya melonjak dan berguling-guling seperti banjir besar. Gelombang energi yang kuat memenuhi setiap bagian tubuhnya. Kondisi seperti itu pada dasarnya memungkinkan Xiao Yan untuk dapat melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan hanya dengan mengangkat tangannya. Gu He juga merasakan pergolakan Doqi di dalam tubuh Xiao Yan. Ekspresinya segera menjadi serius saat dia mengedarkan Doqi di tubuhnya dengan sekuat tenaga. Jika dia benar-benar kalah dari Xiao Yan dalam 10 pertukaran di bawah fokus para ahli dari seluruh kekaisaran Jiama, tidak diragukan lagi akan ada pukulan yang sangat serius terhadap reputasinya. Yang terpenting, dia akan kehilangan banyak wajah di depan Yun Yun. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Oleh karena itu, harus menerima semua serangan Xiao Yan yang tersisa bahkan jika dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk melakukannya. Hati Gu He menjadi kejam. Pandangan tegas melintas di matanya. Dia menggulung kelima jarinya, dan itu membentuk bentuk seperti cakar yang aneh. Api ungu di tangannya terlihat sebagian. Sepertinya mencoba menyeduh sesuatu. 2 orang di udara yang tiba-tiba turun ke dalam keheningan menarik perhatian semua orang. Beberapa dari mereka yang cukup kuat bisa merasakan Doqi yang semakin kuat diseduh di dalam tubuh mereka. Jelas, pertukaran berikutnya mungkin yang paling intens. Pertukaran ini dengan jelas akan menunjukkan apakah Xiao Yan yang sombong dan bodoh hari ini, atau Gu He yang memiliki kekuatan lebih rendah. Cukup banyak orang menjadi diam karena mereka merasakan gelombang fluktuasi kuat yang melonjak dari 2 orang di langit. Ekspresi mereka serius dan penuh antisipasi. Tidaklah umum untuk melihat tabrakan yang begitu kuat antara Do Huangs di dalam kekaisaran Jiama. Yun San duduk dengan tenang di atas panggung pernikahan. Jari keriputnya dengan lembut mengetuk sandaran tangan saat matanya yang menyipit mengunci kedua orang di langit. Dengan matanya yang tajam, dia secara alami dapat melihat kelas Xiao Yan dari pertukaran seperti kilat antara keduanya sebelumnya. Dia belum benar-benar berhasil menembus kelas Do Huang. Mungkin itu karena metode Qi Xiao Yan dan alasan lain tetapi kekuatan bertarungnya sebanding dengan seorang elit Do Huang. Namun, mencoba mengalahkan Gu He dalam 10 pertukaran dengan mengandalkan ini tidak diragukan lagi adalah lamunan. Alasan Xiao Yan bisa membunuh begitu banyak ahli dari sekte mistik laut di ibu kota saat itu kemungkinan besar karena dia mendapat bantuan dari roh yang disebut Yao Cheng di tubuhnya. Saya pikir dia telah berkembang pesat dalam 3 tahun tapi dia masih meminjam kekuatan orang lain. Saya telah melebih-lebihkan dia. Sudut mulut Yun San terangkat dengan rasa dingin dan jijik yang gelap. Rasa dingin yang kuat melintas di matanya saat dia dengan lembut berbicara, "Jika kamu hanya memiliki kemampuan sebanyak ini, maka aku harus memberitahumu bahwa akhirmu akan lebih mengerikan daripada 3 tahun lalu." Xiao Yan secara alami tidak dapat mendengar gumaman Yun San. Dia perlahan membuka mata tertutupnya sementara Doqi di tubuhnya menjadi lebih bergolak. Matanya mengamati Gu He kebalikan dari dia yang sudah menunggunya dengan sungguh-sungguh. Dengan senyum tipis, Xiao Yan melangkah maju dan lapisan cahaya perak cerah muncul. Dengan munculnya cahaya perak, sosok Xiao Yan tiba-tiba gemetar dan segera menghilang dengan aneh di tengah suara guntur bergulung rendah. Hilangnya Xiao Yan yang tiba-tiba segera menimbulkan seruan di semua tempat. Banyak ahli memiliki wajah tercengang. Mereka menyadari bahwa mereka tidak merasakan apa-apa saat sosok Xiao Yan lenyap. Kecepatan ini benar-benar menakutkan dan sulit untuk dilawan seperti hantu. Alis Yun San sedikit terangkat saat ini. Kecepatan yang ditunjukkan Xiao Yan membuatnya agak terkejut. Orang yang paling cemas dengan hilangnya Xiao Yan secara alami adalah Gu He. Namun, yang terakhir ini tidak kekurangan pengalaman tempur. Oleh karena itu, kekuatan spiritualnya dengan cepat menyebar dari tengah alisnya setelah sedikit terkejut.
Persepsi spiritualnya menutupi seluruh langit seperti jaring laba-laba. Keluar. Gu He mengeluarkan senyum dingin setelah persepsi spiritualnya baru saja diperluas. Sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya bergegas menuju tempat tertentu tidak jauh darinya dengan cara seperti kilat. Angin kencang sedang menunggu untuk dilepaskan dari cakarnya yang melengkung. Cakar tajam itu dengan kejam menyerang ruang tertentu. Namun, sebelum angin dari cakar bisa mendekat, ada sedikit fluktuasi di udara. Jubah hitam muncul dengan aneh. Orang berjubah hitam muncul dengan kedua tangannya membentuk segel tangan yang aneh. Mulutnya juga melotot, tampak seperti katak. Penampilan ini menyebabkan Gu He terkejut. Dia baru saja menggerakkan tubuhnya untuk mundur ketika kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan. Doki yang kuat segera dan tiba-tiba meletus dengan tangisan dari tenggorokannya. Auman hancur emas harimau singa. Mengaum. Auman harimau seperti guntur terdengar di langit cerah bergema di seluruh langit. Gelombang sonik menakutkan yang meletus pada saat itu menyebabkan tak terhitung banyaknya ahli yang tertangkap basah merasakan ketulian. Beberapa dari murid sekte mistik laut yang lebih lemah merasa pusing dan mereka yang bahkan lebih lemah terguncang sampai mereka pingsan. Gelombang sonik yang tiba-tiba liar dan keras berdampak sangat besar pada Gu He, yang berada di dekatnya. Oleh karena itu, meskipun yang terakhir kuat, dia masih linglung sejenak. Doki di tubuhnya juga menjadi kusam. Keadaan linglung semacam ini hanya berlangsung selama beberapa saat sebelum Gu He dengan cepat pulih. Hal pertama yang dia lakukan setelah pulih adalah menggerakkan Doki dengan liar di tubuhnya. Setelah itu, Doki mengalir seperti semburan menuju kedua cakar. Dia dengan jelas memahami bahwa dalam pertarungan antara yang kuat, perpecahan seketika dari perhatian seseorang akan menentukan pemenangnya. Mengingat penglihatan Xiao Yan dan dirinya yang licik, secara alami tidak mungkin membiarkan celah semacam ini lolos dengan mudah. Oleh karena itu, hal pertama yang dia lakukan ketika dia pulih adalah pergi keluar. Karena dia dipersiapkan lebih awal, pemanggilan Doki-nya kali ini hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, telapak tangan Gu He ditutupi dengan api berwarna ungu pekat. Api layu sebelum akhirnya menggumpal menjadi bentuk elang ungu seukuran kepalan tangan. Bahkan samar-samar mengeluarkan teriakan elang. Serangan terakhir Xiao Yan dengan cepat selesai saat api ungu menggumpal di telapak tangan Gu He. Api hijau giok bertahan di atas tubuhnya sementara nyala api yang ganas menutupi kedua tinjunya. Kekuatan Glazed Lotus Heart Flame benar-benar dilepaskan pada saat ini. Insinerasi elang ungu. Gu He memimpin dalam mengeluarkan teriakan setelah dia tampaknya merasakan energi menakutkan yang telah diaglomerasi di tinju Xiao Yan. Elang ungu di cakarnya langsung mengembang. Itu berubah menjadi ukuran puluhan kaki dalam sekejap mata sebelum membungkus tubuhnya. Teriakan elang segera terdengar dan sayap besar itu mengepak. Cakar Gu He menari dengan ganas dan merobek Xiao Yan. Kedua cakar itu memotong udara dan riak yang kuat meluas seperti riak air. Tekanan menakutkan yang mengepakkan sayap elang ungu segera menyebabkan semua orang tanpa sadar mengubah ekspresi mereka meskipun keduanya berada tinggi di atas tanah terbuka. Serangan oleh Gu He ini menyebabkan bahkan seorang ahli seperti Hai Bodong mengungkapkan ekspresi serius. Elang api yang sangat besar dengan cepat mengembang di mata Xiao Yan. Sesaat kemudian, tubuh Xiao Yan akhirnya bergerak. Dalam menghadapi serangan yang datang ke depannya, Xiao Yan bahkan tidak mundur setengah langkah. Dia meringkuk sedikit dan nyala api hijau tua di tinjunya tiba-tiba mulai menekan dirinya sendiri. Hanya dalam beberapa napas, nyala api hijau tua yang semula cerah telah menyusut menjadi lapisan seperti lendir. Itu bahkan agak mirip dengan zat seperti kutikula yang aneh. Api hijau tua semacam ini yang mirip dengan benda seperti lendir menutupi kepalan tangan Xiao Yan. Xiao Yan melirik lendir aneh yang terbentuk dari api inti teratai mengkilap yang bertekanan. Ini adalah objek khusus yang dia temukan melalui perubahan.
Zat seperti itu yang terbentuk dari Glazed Lotus Core Flame yang bertekanan mampu melepaskan semua kekuatannya dalam sekejap. Namun, tugas menciptakan tekanan semacam ini tidaklah sederhana. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia hanya bisa menutupi tinjunya dengan itu. Dia benar-benar tidak tahu sejauh mana dia harus mencapainya jika dia ingin menutupi seluruh tubuhnya. Jika dia benar-benar bisa mencapai tahap itu, kemungkinan tabrakan acak oleh Xiaoyan akan memiliki kekuatan destruktif yang menakutkan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat elang ungu besar itu dari dekat. Dia menghadapi wajah dingin Gu He di dalam elang api dan tersenyum. Setelah itu, dia mengepalkan kelima jarinya dan tinjunya, yang ditutupi oleh lendir hijau tua, segera menghantam dengan keras ke arah elang ungu raksasa itu tanpa gerakan yang bagus. Pukulan ini tidak memiliki keterampilan sedikit pun untuk dibicarakan. Di mata tak terhitung banyaknya tatapan di bawah, seolah-olah Xiaoyan telah mengangkat tinjunya dan bertabrakan dengan elang ungu besar yang telah diciptakan Gu He secara langsung tanpa takut mati. Tabrakan yang tidak proporsional semacam ini menyebabkan banyak orang diam-diam menggelengkan kepala. Seorang pria muda, bagaimanapun juga adalah seorang pria muda. Dia terlalu impulsif. Yun tanpa sadar menggigit bibir bawahnya yang merah karena benturan seperti itu. Tangan halus di bawah lengan bajunya bergetar dengan lembut. Serangan oleh Gu He ini adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan dia merasakan tekanan yang sulit untuk dijelaskan. Dibandingkan dengan tatapan menyedihkan dari yang lain, tatapan Yun San, yang pada akhirnya mempertahankan senyuman dingin, melihat lapisan lendir tipis berwarna hijau tua. Sebuah kehikmatan muncul di matanya. Dia tidak berharap Xiaoyan dapat menekan energi mengingat kekuatannya, yang bahkan tidak pada level Do Huang. Tinju Xiaoyan yang tampaknya lemah akhirnya bertabrakan dengan elang besar yang telah diciptakan Gu He di depan mata semua orang. Seluruh langit hening saat itu juga. Langkah terakhir, Gu He melihat mulut Xiaoyan membuka dan menutup dan senyum dingin yang terkandung di sudut mulut yang terakhir saat tinju dan cakar bertabrakan. Dia samar-samar bisa mendengar kata-kata yang keluar dari mulut pihak lain. Gu He tidak punya waktu untuk bereaksi setelah kata-kata itu terdengar ketika energi yang membuatnya takut sampai jiwanya hampir keluar tiba-tiba meletus dari pukulan Xiaoyan di depannya, meledak dalam semburan air banjir. Kekuatan ini menakutkan. Mata Gu He menyusut bahkan dengan kekuatannya. Bang! Chapter 708. Ledakan yang mengguncang bumi bergema di langit seperti guntur bergemuruh. Seseorang masih bisa mendengarnya dengan jelas bahkan lebih dari 100 km jauhnya. Guntur keras bergema di langit, menyebabkan banyak orang di tanah terbuka mengangkat kepala mereka karena terkejut. Mereka hanya bisa melihat bahwa nyala api ungu tua telah menjadi seperti padang rumput. Langit yang sangat besar ditempati oleh gelombang api. Di tengah gelombang api ungu adalah sekelompok api hijau tua yang sangat terang. Itu berdiri dengan anggun tanpa mempedulikan bagaimana api ungu tua menyerang. Nyala api hijau tua yang aneh tiba-tiba bergetar setelah beberapa napas. Segera, badai api yang hebat meletus darinya. Setiap area yang ditempati oleh api hijau tua akan menyebabkan api ungu segera menjadi seperti es pertemuan minyak yang mendidih karena dengan cepat tersebar. Cara itu benar-benar tampak seolah-olah itu bukan tandingan untuk pertukaran dengan api hijau tua. Nyala api hijau gelap awalnya hanya selebar beberapa kaki. Namun, setelah ekspansi seketika, nyala ungu tua yang telah menyebar ke seluruh langit dikeluarkan dan ditelan oleh api lainnya dalam sekejap mata. Grok, 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 grok. Sosok manusia yang tersembunyi di bawah gugusan api ungu tua akhirnya terungkap setelah nyala api itu dikeluarkan. Kekuatan menakutkan yang seketika meletus mengalir ke seluruh tubuhnya dengan cara yang seperti semburan. Seteguk darah merah cerah segar diludahkan di depan mata banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya menjadi seperti burung dengan sayap patah saat ia turun dari langit dengan lemah. Tubuh dengan cepat jatuh di depan banyak tatapan tertegun di tanah terbuka.
Ketika masih sekitar beberapa puluh meter dari tanah, Yun San yang berwajah agak muram di atas panggung pernikahan akhirnya melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan menerima tubuh dan perlahan mendarat di tanah. Ekspresi Gu He pucat putih saat dia mendarat di tanah. Sudut mulutnya dipenuhi jejak darah. Beberapa perasaan tertekan ada di matanya. Dia jelas mengerti bahwa kekuatan menakutkan yang dilepaskan Xiao Yan sebelumnya adalah sesuatu yang tidak mungkin dia terima. Selain itu, dia dengan jelas merasakan bahwa Xiao Yan diam-diam telah menarik beberapa kekuatan sebelum yang terakhir melepaskan kekuatannya. Jika tidak, kemungkinan besar bahkan Gu He akan kesulitan melestarikan hidupnya hari ini. Setidaknya, dia terluka parah. Banyak tatapan di sekitar memandangi Gu He berwajah pucat di sisi berlawanan. Tempat itu langsung sunyi senyap. Semua orang saling memandang. Kejutan yang tertinggal di mata mereka menyebabkan mereka masih kesulitan menerima kenyataan. Seorang anggota generasi muda yang baru berusia sekitar 20 tahun benar-benar telah mengalahkan elit asli Do Huang dalam 10 pertukaran singkat. Kekuatan menakutkan semacam ini benar-benar menyebabkan beberapa orang merasa situasinya sedikit terlalu seperti mimpi. Banyak tatapan tertegun berhenti pada Gu He sejenak. Kemudian, mereka segera dan secara bersamaan bergerak menuju langit tanpa persetujuan sebelumnya. Pada saat ini, nyala api hijau tua yang menyebar ke langit telah menghilang. Seorang pria muda berjubah hitam digantung di dalamnya. Api hijau tua menyala perlahan. Tingkah laku sang ahli berada pada tahap embrioniknya. Jie Xingtian dan yang lainnya menyaksikan Gu He yang dikalahkan dalam serangan terakhir dari titik tertentu di langit. Mereka juga menghela nafas lega dan bertukar pandang satu sama lain. Semuanya diam-diam tercengang. Orang ini memang menakutkan. Serangan mengerikan yang dia tunjukkan sebelumnya kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa diblokir oleh Hai Bodong dan Jie Xingtian. Sakit kepala kita berkurang satu sekarang karena Gu He telah dikalahkan. Mengingat karakternya, dia pasti tidak akan menarik kembali kata-katanya setelah menyetujui tantangan Xiao Yan di depan banyak orang. Hai Bodong menyeka keringat dingin di dahinya dan tertawa. Aye, bagaimanapun, pertarungan besar yang intens sebelumnya telah membuat Xiao Yan sangat lelah. Untungnya, orang ini punya cukup banyak pil obat. Kecepatan pemulihan Doki-nya jauh lebih besar daripada yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Jika tidak, situasinya mungkin akan sangat buruk dalam pertarungan besar dengan Yun San nanti. Jie Xingtian mengangguk dan berbicara. Dia telah menyaksikan Xiao Yan memasukkan beberapa pil obat ke mulutnya setelah mengalahkan Gu He sebelumnya. Saat pertarungan besar dimulai nanti, kalian semua harus pergi dan memblokir sesepuh dari Sekte Mystic Cloud. Jangan biarkan mereka membuat formasi dan menyerang bersama. Jika tidak, kemungkinan akan ada cukup banyak masalah. Adapun Yun San, mari kita lakukan seperti yang dikatakan Xiao Yan sebelumnya. Serahkan dia pada Xiao Yan untuk ditangani. Tatapan Hai Bodong perlahan menyapu ke arah Sekte Mystic Cloud yang sangat besar dan berbicara dengan suara yang dalam sambil melihat sesepuh Sekte Mystic Cloud yang ditangguhkan di udara. Biarkan dia berurusan dengan Yun San sendirian, bukankah itu sedikit berisiko? Wakil Ketua Asosiasi Alkemis, Kimi ragu sejenak sebelum berkata. Tenang, jangan lupa kalau Xiao Yan masih mendapat bantuan dari guru misterius itu. Selain itu, jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya, dia dan saya atau Serenesi sekaligus dapat dengan cepat membebaskan diri kita sendiri dan memberinya uluran tangan. Mengingat kekuatan menakutkan dari sedikit dari kita, kemungkinan kita bahkan bisa melawan Yun San untuk sementara waktu. Tatapan Ha Bodong melirik Yun San di tengah panggung pernikahan di tanah terbuka dan perlahan menjawab. Saya akan mengeluarkan sinyal saat pertarungan dimulai. Pada saat itu, 100.000 tentara di kaki gunung akan segera menyerang gunung saat dipimpin secara pribadi oleh Yao Ye. Jie Xingtian mengangguk dan berbicara dengan suara yang dalam. Hai Bodong juga mengangguk sedikit setelah mendengar ini.
Tatapannya terfokus pada Yun San saat dia dengan dingin berkata, "Selanjutnya, kita harus mengawasi bajingan tua ini." Mata Gu He berwajah pucat di tanah terbuka akhirnya mulai pulih beberapa warna setelah dia sejenak linglung. Dia mengangkat kepalanya, untuk melihat pria muda berjubah hitam tinggi dan tertawa getir. "Kamu telah menang." Semua orang di tempat terbuka tercengang ketika mereka mendengar Gu He secara pribadi membuka mulutnya untuk mengaku kalah. Mereka bisa membayangkan betapa pukulan besar kekalahan memengaruhi Gu He. "Aku tidak akan ikut campur dalam masalah antara kamu dan Sekte Misty Cloud hari ini." Gu He tiba-tiba tersenyum. Tatapannya segera menyapu ke arah Yun Yun, yang diam-diam berdiri di bawah panggung pernikahan. Tubuhnya bergetar dan jubah pernikahan yang dibuat dengan hati-hati itu robek sedikit demi sedikit sebelum akhirnya berubah menjadi pecahan yang berserakan di tanah. "Yun Yun, mungkin pilihanmu benar. Aku memang lebih rendah darinya." Yun Yun terdiam saat dia melihat senyum pahit Gu He. Gu He memiliki kebanggaan yang ekstrim jauh di dalam tulangnya. Orang bisa membayangkan pukulan macam apa yang dia terima setelah dikalahkan oleh Xiao Yan untuk membuatnya mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, dia tidak mengatakan apapun saat ini. Hanya beberapa saat kemudian sebelum dia dengan lembut bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Saya tidak memiliki banyak luka serius." Gu He melambaikan tangannya. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Yun San di atas panggung pernikahan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Pemimpin Sekte Yun San, Gu He telah kalah hari ini dan harus melakukan apa yang aku janjikan. Saya tidak akan lagi campur tangan dalam masalah ini antara kedua belah pihak. Pemimpin Sekte, tolong akhiri pernikahan ini. Selamat tinggal." Gu He mengabaikan ekspresi jelek Yun San setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia berbalik dan melangkah keluar dari Sekte Misty Cloud di depan banyak tatapan mengamati di sekitarnya. Banyak percakapan pribadi terdengar di lapangan setelah sosok Gu He perlahan menghilang. Beberapa ahli yang diundang oleh Gu He saling bertukar pandang. Mereka tertawa getir. Karena karakter utama sudah pergi, tidak ada artinya bagi mereka untuk tetap tinggal. Mereka memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Gu He dan secara alami tidak akan menolaknya jika dia ingin mereka membantunya. Namun, Gu He kalah tanpa keluhan dan wajar jika mereka tidak bisa menyerang dengan paksa. Selain itu, bahkan jika mereka ingin melangkah maju, kemungkinan besar mereka hanya akan mencari penghinaan sendiri. Bahkan seseorang dengan kekuatan Gu He tidak dapat menahan lebih dari 10 pertukaran dengan Xiao Yan, apalagi mereka. Karena Gu He sudah pergi, mereka secara alami tidak akan terus tinggal. Meskipun mereka merasakan antisipasi besar untuk pertempuran besar menakutkan yang akan meletus di gunung awan berkabut ini, mereka bukanlah orang bodoh. Sepertinya mereka akan mendapat masalah jika mereka diseret ke dalam situasi seperti itu. Oleh karena itu, setelah orang-orang ini diam-diam bertukar pandang, yang lebih baik menangkupkan tangan mereka ke arah Yun San di panggung pernikahan sementara orang-orang eksentrik itu bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum mereka semua berbalik dan menuju keluar dari Sekte Misty Cloud. Tanah terbuka segera menjadi sedikit lebih kosong setelah para ahli ini pergi. Mereka yang tersisa kebanyakan adalah orang-orang yang diundang oleh Sekte Misty Cloud serta para ahli atau faksi yang takut akan kekuatan Yun San. Meskipun mereka tahu bahwa mereka hanya akan terlibat secara polos ke dalam masalah jika mereka terus tinggal di tempat ini, mereka hanya bisa menguatkan kulit mereka dan tetap menghadapi ekspresi Yun San yang semakin serius. Di panggung pernikahan, kelopak mata Yun San bergerak-gerak sementara para ahli ini pergi bersama Gu He. Ekspresinya suram. Dia telah merencanakan untuk mengajak orang-orang Xiao Yan dan Gu He untuk terlibat dalam perkelahian besar sementara dia akhirnya mendapatkan keuntungan darinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar akan mengusulkan perjanjian pertukaran 10 ini dan benar-benar akhirnya mengalahkan Gu He dalam 10 pertukaran.
Selain itu, apa yang menyebabkan kemarahannya meningkat adalah bahwa Gu He yang berpikiran tunggal ini bertindak dengan cara yang dapat dipercaya dan dengan patuh membawa orang-orangnya pergi. Orang bodoh. Dia hanya memiliki beberapa keterampilan dengan alkimia tapi pikirannya sangat kaku. Yun San dengan muram dan dengan marah mengutuk di dalam hatinya saat dia perlahan menghirup udara. Dia menekan mood yang berputar di dalam hatinya sebelum berdiri dari kursi dan perlahan berjalan menuju tepi panggung pernikahan. Wajahnya acuh tak acuh saat dia mengangkat kepalanya dan menatap pria muda berjubah hitam di langit. Xiao Yan, saya harus mengakui bahwa Anda telah menjadi jauh lebih kuat selama 3 tahun ini. Yun San dengan lembut melambaikan lengan bajunya saat suaranya perlahan terdengar. Xiao Yan melirik Yun San dari langit sambil tertawa dingin, apakah kamu akhirnya tidak bisa tetap duduk? Namun, jika ini yang Anda andalkan, leluhur ini akan memberitahu Anda bahwa Anda pasti tidak akan dapat turun ke Gunung Misty Cloud hidup-hidup. Yun San menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin saat sepasang tangan tiba-tiba menegang. Aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Saat aura menakutkan menyebar, banyak ahli di bawah panggung pernikahan segera merasakan napas mereka menjadi tumpul. Mereka terkejut menyadari bahwa doki di dalam tubuh mereka beredar agak lamban dalam menghadapi penindasan semacam ini. Bahkan aura elit Dozong saja sebenarnya menakutkan ini. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi serius saat dia merasakan aura agung yang melonjak keluar dari tubuh Yun San. Orang ini memang jauh lebih kuat dari dia 3 tahun lalu. Tampaknya kali ini, itu benar-benar akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Semua anggota Sekte Misty Cloud dengarkan, jangan tinggalkan penjajah hari ini. Yun San mengangkat matanya saat suaranya yang padat dan dingin perlahan bergema tanpa henti di seluruh langit. Aku ingin semua orang di Kekaisaran Jiama tahu bahwa siapapun yang berani menyinggung Sekte Misty Cloud kita akan dibunuh tanpa ampun. Chapter 709. Suasana di Sekte Misty Cloud segera menjadi tegang setelah tangisan dingin Yun San yang padat terdengar. Angin musim gugur bertiup melewati, mengangkat beberapa daun yang gugur saat itu membawa niat membunuh yang dingin yang menyebabkan seseorang tanpa sadar meringkuk di tubuhnya. Sesepuh Sekte Misty Cloud yang dengan sungguh-sungguh menunggu di seluruh Sekte Misty Cloud sejak beberapa waktu lalu perlahan-lahan mengungkapkan sayap doki di punggung mereka setelah mendengar tangisan dingin Yun San. Mereka menggerakkan tangan mereka dan senjata tajam yang berisi kilatan dingin melompat keluar. Banyak mata yang tajam dan bersinar tertuju pada kerumunan manusia di langit yang memiliki barisan yang sama kuatnya. Xiao Yan menatap wajah Yun San, yang samar-samar membawa senyum buas. Sudut mulutnya juga perlahan berubah menjadi gelap dan padat. Dia melirik ke arah Yun Yun di sisi panggung pernikahan yang wajahnya menjadi cemas karena suasana pertempuran sebelum dengan lembut berkata, Yun San, kamu tidak perlu menggunakan kata-kata yang kejam seperti itu. Anjing tua, kamu telah menyebabkan ayahku hilang dan menghancurkan klan Xiaoku. Sekte Misty Cloud dan saya sudah berada dalam keadaan di mana tidak ada yang akan beristirahat sampai paroki lain. Hari ini, entah Sekte Misty Cloud Anda dieliminasi dari Kekaisaran Jiama atau saya, Xiao Yan, akan mati di sini. Yun San sangat marah karena berulang kali dipanggil sebagai anjing tua oleh Xiao Yan sehingga sudut mulutnya bergerak-gerak. Yun San menghirup udara dalam-dalam beberapa saat kemudian untuk menenangkan dirinya. Dia berbicara dengan cara yang menyeramkan, bajingan kecil, ayahmu bukan tanganku. Kalau tidak, saya akan menyiksanya dengan benar untuk memadamkan kebencian di hati saya. Tidak di tanganmu. Xiao Yan segera menyipitkan matanya saat mendengar ini. Tinju di bawah lengan bajunya menegang saat dia tertawa. Anjing tua, kamu akhirnya mengakui bahwa hilangnya ayahku terkait dengan Sekte Misty Cloud Anda. Cahaya di mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi keras setelah tawanya terdengar sebelum dia melihat Yun Yun di bawah panggung. Ini adalah pertama kalinya dia membuka mulut untuk berbicara dengannya sejak dia muncul. Apakah kamu sekarang mengerti?
Saat itu, apakah Anda tidak membuka mulut untuk membuktikan bahwa Sekte Misty Cloud tidak ada hubungannya dengan masalah tentang ayah saya? Wajah cantik Yun Yun menjadi pucat. Dia bisa dengan jelas mendengar kemarahan dan ejekan dalam suara Xiao Yan. Saat itu, dia bersumpah bahwa dia pasti telah salah paham dengan Sekte Misty Cloud. Namun, kata-kata yang diucapkan hari ini dari mulut Yun San seperti tamparan yang dengan keras mengenai wajahnya. Jadi kamu benar-benar melakukannya. Wajah Yun Yun dipenuhi ketidakpercayaan. Bibir merahnya bergetar saat suasana hatinya mulai berfluktuasi. Tatapan Yun Yun beralih ke Yun San dan akhirnya tidak bisa menahan raungan marah. Yun Yun, ingatlah bahwa Anda juga anggota dari Sekte Misty Cloud. Sekarang, kamu benar-benar berani berteriak padaku karena seorang bajingan kecil yang berpikir untuk melenyapkan Sekte Misty Cloud kita sepanjang hari. Di mana Anda membuang bertahun-tahun ajaran saya? Yun San dengan lembut meraung marah. Wajahnya dipenuhi amarah. Jelas, Yun Yun telah menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya karena di depan umum mengaum padanya. Yun Yun tersenyum sedih. Awalnya, dia selalu berpikir bahwa itu karena momen kemarahan Xiao Yan saat itu yang menyebabkan dia melakukan tindakan sembrono yang mengubah Sekte Misty Cloud menjadi musuhnya. Namun, dari kelihatannya sekarang, orang yang paling naif sebenarnya adalah dirinya sendiri. Sekte Misty Cloud menyebabkan ayah Xiao Yan hilang, oleh karena itu, Xiao Yan pasti akan merasa sangat sedih dengan situasi seperti itu. Namun, dia bersikeras untuk menjadi bagian dari Sekte Misty Cloud saat itu. Sepertinya hatinya pasti sangat kecewa dengannya saat itu. Tangan halus Yun Yun di bawah lengan bajunya mencengkeram sekuat tenaga. Rasa sakit yang menyayat hati muncul saat kukunya menusuk ke telapak tangannya. Sekarang, dia mengingat mata sedingin es dari pemuda yang dikejar oleh Sekte Misty Cloud untuk jarak yang sangat jauh. Yun Yun dapat memahami bahwa dia seharusnya mendapatkan kebencian yang ekstrim sejak awal. Meskipun jarak mereka sangat jauh, Xiao Yan bisa melihat tubuh Yun Yun yang tiba-tiba bergoyang dan tidak stabil. Alisnya berkedut dan dia segera mengeraskan hatinya dan mengalihkan pandangannya sebelum dengan dingin berbicara kepada Yun San, "Jika ayahku tidak ada di Sekte Misty Cloud, di mana dia? Dia ada di tempat yang tidak akan pernah Anda ketahui. Terlebih lagi, bahkan jika kamu tahu, kamu tidak akan memiliki kemampuan sedikit pun untuk menyelamatkannya." Yun San tertawa dengan gaya yang gelap dan dingin. Karena kata-katanya telah mengungkapkan segalanya, dia tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Dia seharusnya berada di tangan Hall of Souls kan? Mata Yun San tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar nama yang menyebabkan rambut seseorang berdiri dengan lembut mengambang keluar dari mulut Xiao Yan. Suaranya juga menjadi lebih serak dan lebih padat dari sebelumnya. "Kamu benar-benar tahu tentang Hall of Souls?" "Oh, itu benar, seharusnya tubuh spiritual di dalam dirimu yang memberitahumu tentang mereka." Kata-kata Yun San juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia sebenarnya menyadari keberadaan Yao Lao, sepertinya anjing tua ini berkolaborasi dengan Hall of Souls. Sepertinya hari ini dia juga harus berhati-hati. Saya secara alami akan menyelesaikan masalah ayah saya. Namun, sebelum ini, aku harus menghabisimu, anjing tua. Xiao Yan secara bertahap menenangkan fluktuasi di dalam hatinya. Doki yang kuat secara bertahap melonjak ke telapak tangannya saat dia perlahan berbicara. Yun San tersenyum. Namun, seutas benang kegelapan yang dingin merembes dari senyumannya. Dia melambaikan tangannya yang besar dan berbicara dengan senyum lebat, "Kali ini, aku akan menyebabkan klan Xiaomu benar-benar menghilang dari kekaisaran Jiama. Semuanya dari Sekte Misty Cloud, dengarkan. Membunuh." Suasana penyebaran tegang segera pecah setelah kata terakhir Yun San terdengar. Dia melihat sayap yang mengepak di punggung banyak sesepuh Sekte Misty Cloud yang melayang di udara sebelum mereka melayang ke langit dan dengan samar mengelilingi Jia Xingtian dan yang lainnya. "Jangan biarkan mereka membentuk formasi. Menyerang!"
Hai Bodong juga menjerit keras saat semua sesepuh dari Sekte Misty Cloud pindah. Sayap es di punggungnya mengepak dan doki yang kuat melonjak secara eksplosif dari tubuhnya. Setelah mengkonsumsi pil ungu pemulihan spiritual, kekuatannya secara bertahap mendekati puncaknya dalam beberapa hari. Meskipun dia masih memiliki celah dibandingkan dengan seseorang di puncak kelas Do Huang, seperti Jia Xingtian, dia tidak jauh dari itu. Karenanya, auranya yang kuat menyebabkan wajah sejumlah orang berubah saat meletus. Hai Bodong adalah orang pertama yang terburu-buru setelah auranya meledak. Pilar doki seperti pedang sedingin es menyebar dan terkunci pada orang tua yang kuat di antara banyak sesepuh. Seperti kata pepatah, suatu tindakan akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Inisiatif Hai Bodong untuk menyerang segera menyebabkan komisi skala besar. Di belakangnya, Jia Xingtian, Fama, Oud Yinggu, Ziyan, dan yang lainnya langsung mengikuti dari belakang. Mereka melepaskan doki yang menakutkan satu demi satu, menyebarkannya ke seluruh langit gunung awan berkabut. Kekuatan yang diciptakan doki menutupi seluruh puncak gunung. Beberapa dari individu yang lebih lemah merasa sesak napas hanya karena berada di bawah tekanan semacam ini. Membunuh. Para tetua dari Sekte Misty Cloud menolak untuk kalah oleh momentum serangan kelompok Hai Bodong. Mata mereka menunjukkan cahaya yang kuat saat mereka menjerit keras. Di bawah banyak tatapan kaget dari bawah, mereka mengedarkan doki di dalam tubuh mereka secara ekstrim sebelum menyerang ke depan dengan kasar. Bang! Dua barisan yang menakutkan langsung bertabrakan di langit. Segera, banyak ledakan energi seperti guntur dan riak energi bergema dan muncul di langit. Bang! Xiaoyan digantung sendirian di udara di luar lingkaran pertempuran yang kacau balau. Tidak ada satupun penatua Sekte Misty Cloud datang untuk menyerang dia. Ini karena mereka tahu bahwa mereka siap menyerahkan orang ini kepada Yun San untuk diselesaikan secara pribadi. Tatapan Yun San menyapu pertempuran yang sangat intens di medan pertempuran sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah pemuda berjubah hitam di langit yang telah melipat tangannya. Dia mengeluarkan senyum dingin sebelum melangkah maju. Ketika dia berjalan menuju tepi panggung pernikahan, dia tiba-tiba melirik Yun Yun di bawah sebelum berteriak dengan dingin kepada seorang murid Sekte Misty Cloud di samping, "Jaga dia dengan baik." Beberapa murid Sekte Misty Cloud buru-buru menanggapi dengan hormat. Setelah mendengar perintah Yun San, "Aku akan datang dan memberimu pelajaran setelah aku menghabisi bajingan kecil ini." Yun San dengan dingin melirik Yun Yun sebelum dia segera membalikkan tubuhnya. Setelah itu, dia menahan dirinya di udara dan dengan lembut melangkah maju dengan kakinya. Seolah-olah dia perlahan-lahan menaiki tangga. Namun, tangga dalam kasus ini diaglomerasi dari udara tak terlihat. Seorang elit Dozong bisa melayang ke langit seolah-olah sedang berjalan di tanah datar tanpa bergantung pada sepasang sayap doki. Pertarungan tanpa batasan seperti ini secara alami menyebabkan kelincahan dan waktu reaksi mereka meningkat. Langkah kaki Yun San menginjak udara kosong. Sesaat kemudian, dia digantung di daerah tidak jauh dari Xiaoyan di depan mata banyak orang di tanah terbuka di bawah. Dua tatapan gelap dan dingin, yang dipenuhi dengan niat membunuh, terjalin bersama saat kedua orang itu berhadapan satu sama lain. Percikan langsung melesat saat niat membunuh menyebar. "Anak kecil, kamu telah melarikan diri dari tempat ini 3 tahun lalu. Hari ini, leluhur ini akan membiarkan hidup Anda berakhir di tempat ini." Senyuman buas muncul di wajah Xiaoyan saat Yun San berbicara dengan cara yang menyeramkan. "Saya secara kebetulan membutuhkan kerangka milik seorang elit Dozong. Meskipun aku sangat membencimu, anjing tua, aku hanya akan berimprovisasi dan memanfaatkanmu." Xiaoyan tertawa. "Aku sudah 3 tahun tidak melihatmu tapi mulutmu masih keras kepala. Karena itu masalahnya, leluhur ini secara pribadi akan melihat seberapa banyak Anda telah meningkat selama 3 tahun ini." Yun San tersenyum gelap. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar doki hijau tua yang megah muncul dari permukaan tubuhnya.
Doki berwarna hijau yang melonjak keluar dari tubuh Yun San adalah warna yang sangat dalam. Sekilas, itu tampak mirip dengan Glazed Lotus Core Flame bertekanan kental dari sebelumnya. Namun, Xiao Yan telah menggunakan semua kekuatannya untuk menekan dan membentuk sedikit lebih awal, sementara lapisan pada permukaan tubuh Yun San ini memiliki warna yang sangat dalam. Karena Doki kental berwarna hijau tua Yun San terlalu kuat, itu mengakibatkan ruang di sekitar Xiao Yan berfluktuasi berulang kali. Melihat adegan ini, kesungguhan juga melonjak di wajah Xiao Yan saat dia diam-diam berbicara di dalam hatinya, seorang elit Dozong memang menakutkan. Yun San tertawa dengan garang. Dia perlahan mengangkat tangannya secara horizontal dan mengarahkannya ke arah Xiao Yan dari kejauhan. Energi diperpanjang dan terbentuk di permukaan, tampak seperti bola meriam energi yang akan dimuntahkan. Tangan Xiao Yan juga perlahan mulai membentuk beberapa segel saat dia merasakan kekuatan yang semakin kuat di dalam tubuh Yun San. Dia segera menjerit dalam. 3 perubahan misterius api langit, Glazed Cheng. Doki dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi kekerasan setelah tangisannya terdengar. Bersamaan dengan itu, auranya tiba-tiba melonjak saat ini. Sesaat kemudian, dia pada dasarnya mampu bersaing dengan elit asli Do Huang. Teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan seseorang ya. Yun San mungkin merasa sedikit terkejut saat melihat aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak, tetapi dia segera mengeluarkan senyum buas. Energi hijau tua di telapak tangannya menjadi jauh lebih padat. Leluhur ini akan menggunakan kekuatanku untuk memberitahumu bahwa setiap benda palsu akan dimusnahkan di depan kekuatan seorang Dozong. Hari ini, terlepas dari berapa banyak taktik yang Anda miliki, leluhur ini akan membiarkan Anda menyesal kembali sekali lagi. Chapter 710. Xiao Yan berangsur-angsur menjadi dingin dan tenang setelah mendengar kata-kata dingin Yun San yang dipenuhi dengan niat membunuh. Doki hijau giok yang kuat meringkuk dan bangkit dari tubuhnya seperti nyala api dan segera menyelimuti seluruh bagian dalamnya. 3 perubahan misterius api langit. Dia tidak pernah menggunakan ini sejak Xiao Yan keluar dari bawah tanah Akademi Jianan. Saat ini, api surgawi di dalam tubuhnya digabungkan dari api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Kekuatan yang bisa diperoleh teknik rahasia ini sepenuhnya bergantung pada kekuatan api surgawi. Oleh karena itu, sekarang Xiao Yan sekali lagi menggunakannya, kekuatan yang meningkat secara alami jauh lebih besar daripada saat dia menggunakannya saat itu. Kembali ketika Xiao Yan berada di dalam kelas Dowling, dia dapat mengandalkan teknik rahasia ini untuk bertarung dengan Liu Qing, Lin Xiuya, dan orang lain di puncak kelas Dowling atau bahkan ahli Dowang itu. Oleh karena itu, setelah dia menggunakan 3 perubahan misterius api langit, kekuatan di permukaannya tidak lagi kalah dengan elit bintang 4 atau 5 Do Huang. Menambahkan ini ke keunikan, mantra api, serta tubuh fisiknya yang disempurnakan oleh banyak obat spiritual, kekuatan yang bisa dilepaskan oleh Doki yang kuat sudah cukup untuk bersaing dengan seseorang di puncak kelas Do Huang. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan penguasa Suan berat yang sangat besar muncul di telapak tangannya. Beban yang berat menyebabkan tangan Xiao Yan sedikit tenggelam sebelum dia pulih dengan cepat. Setelah bertahun-tahun terbiasa dengannya, bobot penguasa Suan berat tidak menimbulkan banyak hambatan bagi Xiao Yan. Meskipun penindasan penguasa Suan berat pada sirkulasi Doki di dalam tubuhnya akan menyebabkan kekuatan bertarung seseorang berkurang sedikit, kelemahan ini telah berkurang sampai hampir tidak berpengaruh setelah bertahun-tahun terbiasa dengannya. Oleh karena itu, secara alami tidak banyak berdampak pada Xiao Yan. Xiao Yan tidak memecah perhatiannya bahkan sedikit setelah mendengar ledakan energi intens yang ditransmisikan dari langit yang jauh. Tatapannya berkedip saat terkunci ke Yun San di depannya. Kakinya sedikit melengkung dan menjadi seperti singa pemburu yang ganas, di mana otot-ototnya yang gemetar menyembunyikan kekuatan ledakan. Yun San tersenyum ketika dia melihat sikap hati-hati Xiao Yan seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang kuat.
Lengan bajunya bergetar dan kain lembut yang dia kenakan memiliki kekerasan yang tidak kalah dengan baja setelah dituangkan ke dalam doqi. Jika kekuatan seseorang telah mencapai tingkat dozong, hampir setiap bagian tubuh seseorang, termasuk sehelai rambut, akan mampu menjadi senjata pembunuh yang tajam. Ayo, izinkan leluhur ini untuk melihat dan melihat dukungan seperti apa yang Anda miliki untuk benar-benar berani kembali sekali lagi. Energi hijau tua di telapak tangannya berputar cepat dalam pusaran saat Yun San tertawa dengan suara dingin yang pekat. Wajah Xiao Yan tanpa ekspresi, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Cahaya perak cerah yang pekat dengan cepat muncul di kakinya. Tubuhnya sedikit gemetar. Yun San menyipitkan matanya dan menatap Xiao Yan yang tidak bergerak di sisi yang berlawanan. Jari di bawah lengan bajunya bergerak, dan dengan tawa dingin, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Segera, itu membawa angin sangat tajam yang dengan ganas menerobos bagian tertentu dari udara. Bang! Selongsong seperti baja keras memotong udara. Tepat sebelum mencapai bagian tertentu dari udara, itu berfluktuasi tiba-tiba dan sosok hitam aneh muncul. Penguasa berat membawa kekuatan yang ganas dan tanpa basa-basi menghancurkan lengan baju dengan keras. Keduanya melakukan kontak di udara dan suara teredam seperti guntur segera bergema di seluruh negeri. Kekuatan seperti riak dengan cepat menyebar dan udara bergetar sedikit saat menyebar. Lengan Yun San gemetar saat keduanya bertabrakan saat itu melepaskan semua kekuatan yang diterimanya. Sosok hitam itu, bagaimanapun, berulang kali mengambil beberapa langkah mundur sebelum stabil dan menampakkan dirinya. Orang itu secara mengejutkan adalah Xiao Yan yang seharusnya berada di sisi lain. Kecepatanmu memang cepat tapi itu hanya berguna melawan ahli De Huang. Melawan aku, Yun San menatap Xiao Yan yang sebelumnya telah mengepalkan kelima jarinya dengan erat di punggungnya. Bayangan yang ditinggalkan Xiao Yan di tempat itu telah tersebar sampai hanya gambar samar yang tersisa. Yun San tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Apakah begitu? Bagaimana dengan ini? Xiao Yan melirik dengan acuh tak acuh pada pria tua yang cukup sombong ini. Dengus pelan keluar dari tenggorokannya sebelum segel tangannya tiba-tiba berubah. Cahaya ungu kehitaman segera muncul di punggungnya. Sepasang sayap ungu hitam seperti zat muncul sekali lagi. Sepasang sayap ungu hitam ini mengikuti sayap api giok saat mereka menjulur keluar. Cara itu seolah-olah sayap api dibungkus oleh lapisan sayap hitam. Sepasang sayap ungu hitam ini secara alami adalah sayap awan ungu yang tidak digunakan Xiao Yan untuk waktu yang lama. Sejak dia maju ke kelas Douang, kecepatan terbang sayap yang terbentuk dari doqi telah jauh melebihi dari sayap awan ungu. Oleh karena itu, dia sudah lama tidak menggunakan teknik dou terbang semacam ini. Namun, ini tidak berarti bahwa itu kehilangan penggunaannya. Bisa disebut teknik dou yang sangat langka di benua itu, secara alami tidak hanya memiliki kemampuan kecil seperti itu. Efek lainnya adalah alasan yang menyebabkan nilainya berlipat ganda. Efeknya adalah superimposisi. Yang disebut superimposisi itu persis seperti namanya. Itu tumpang tindih dua hal yang berbeda bersama-sama. Ini adalah kasus untuk teknik dou terbang. Begitu kekuatan seseorang mencapai kelas Douang, seseorang akan dapat menempatkan kedua jenis sayap itu bersama-sama. Kecepatan yang dihasilkan oleh superimposisi semacam ini secara alami jauh melebihi kecepatan sepasang sayap doqi biasa. Satu-satunya kelemahan adalah mengkonsumsi cukup banyak doqi. Jika tidak, jika itu digunakan untuk menempuh jarak dengan cepat, kecepatan itu benar-benar akan membuat seseorang merasakan apa yang disebut mengejar bintang dan bulan. Superimposisi sayap mirip dengan tiga perubahan misterius api langit karena itu juga ditampilkan oleh Xiao Yan untuk pertama kalinya setelah kekuatannya melonjak. Namun, keterkejutan yang ditimbulkan oleh superimposisi semacam ini bisa dilihat dari keterkejutan yang muncul di wajah Yun San.
Seseorang bisa begitu saja mengatakan bahwa dengan superimposisi sayap dan teknik ketangkasan tingkat rendah di kelas seperti gerakan 3000 petir, kecepatan Xiao Yan akan sekali lagi melambung ke tingkat yang baru. Kecepatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang dengan kemampuan Yun San tidak akan berani meremehkannya. Setelah superimposisi sayap, sepasang sayap doki di punggung Xiao Yan telah berubah dari hijau giok menjadi warna hijau kehitaman. Sayap-sayap itu dikepakkan dan banyak sinar cahaya tertinggal di atasnya. Meskipun itu sedikit kurang indah dibandingkan dengan sayap api hijau giok sebelumnya, warnanya yang dalam dan terkendali menyebabkan seseorang tidak berani meremehkannya. Sayap hijau kehitaman mengepak perlahan dan angin seperti zat berlama-lama di seluruh tubuh Xiao Yan sebelum menyebar dengan peluit. Xiao Yan hanya tersenyum setelah merasakan bahwa tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan dari sebelumnya. Dia melihat senyum yang semakin melemah di wajah Yun San dan berkata, "Anjing tua Yun San, apakah kamu masih berani mengatakan bahwa itu tidak berguna sekarang?" Xiao Yan tidak memberikan sedikit pun waktu bagi Yun San untuk menjawab setelah mengucapkan kata-kata itu. Sayap di punggungnya mengepak tiba-tiba dan dia segera menghilang di tengah suara samar guntur. Dia secara mengejutkan berada di atas kepala Yun San saat berikutnya dia muncul. Xiao Yan memegang penggaris berat itu erat-erat dengan kedua tangan. Dia menjerit keras dan penguasa berat itu mendapatkan momentum pemecahan gunung saat itu memotong langit dan menebas ke arah kepala Yun San. Serangan oleh Xiao Yan ini tidak memiliki gerakan mewah. Yang dimilikinya hanyalah kekuatan yang melonjak. Di bawah tekanan kekuatan ini, semua udara yang berada setengah meter di bawah penggaris ditekan hingga tersebar ke segala arah, menghasilkan area vakum yang terbentuk saat penggaris berat itu mengayun ke bawah. Kecepatanmu masih baik-baik saja tapi kekuatan ini benar-benar tidak cukup. Yun San dengan dingin tertawa ketika dia melihat penguasa berat yang dengan cepat mengembang di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan segera memberi Xiao Yan pukulan di udara. Saat pukulannya dilemparkan ke depan, sebuah busur segera muncul di udara di depannya. Bola meriam udara yang tak terlihat dengan cepat terbentuk sebelum akhirnya membawa suara tajam yang bergema di udara. Tiba-tiba melesat ke depan dan bertabrakan dengan penguasa berat Xiao Yan. Bang! Penguasa berat itu berada sekitar setengah meter dari kepala Yun San ketika bertabrakan dengan peluru meriam yang tak terlihat. Kekuatan pantulan yang ditransmisikan ke penguasa berat mengguncangnya hingga berulang kali bergetar. Jika kekuatan Xiao Yan tidak cukup besar, kemungkinan serangan ini akan membuat penguasa berat itu keluar dari tangannya. Tubuh Xiao Yan gemetar, dan sepenuhnya menyelesaikan kekuatan yang ditransmisikan dari penguasa. Xiao Yan tidak mundur sedikit pun. Sayap di punggungnya mengepak saat dia berubah menjadi garis hitam dan memasuki sisi Yan Sun. Di saat yang sama, dia tiba-tiba mengencangkan tangan kanannya dan lengannya bergetar dengan cara yang aneh. Sebuah kekuatan yang kuat dengan cepat diaglomerasi di tinjunya. Sesaat kemudian, itu menghantam dada Yun San dengan cara yang teknik. Ledakan oktan, suara rendah dan dalam ditransmisikan dari mulut Xiao Yan. Angin di tinjunya tiba-tiba melonjak dan kekuatan yang menakutkan adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan seseorang dengan kemampuan Yun San untuk sedikit mengangkat alisnya. Meskipun kecepatan Xiao Yan sangat cepat, Yun San, sebagai seorang elit Dozong, secara alami tidak lemah. Pada saat yang mendesak, kakinya dengan keras menginjak dan doki yang bergelombang seperti laut di dalam tubuhnya segera melonjak di depan tubuhnya. Dalam sekejap mata, itu menggumpal dan membentuk cairan energi kental berwarna hijau tua di tubuhnya. Tinju Xiao Yan membawa kekuatan yang menakutkan karena dengan keras menghantam cairan energi kental. Keduanya bertabrakan dan hanya mengeluarkan sedikit suara. Kekuatan menakutkan di tangan Xiao Yan dengan cepat tersebar seolah-olah ditelan sepenuhnya. Kamu sudah menggunakan langkah ini 3 tahun lalu, Yun San tertawa dingin saat melihat kejutan yang melintas di wajah Xiao Yan. Langkah serupa ini juga bisa membuatmu merasa tidak nyaman.
Xiao Yan juga tertawa dingin. Lengannya tiba-tiba berputar dan suara retakan tulang terdengar dengan cepat. Tinjunya bergetar hebat. Sebuah kekuatan tersembunyi dengan cepat melonjak seperti arus bawah saat tinju bergetar. Itu segera melewati cairan kental seperti pertahanan dan meledak seperti bom di pakaian Yun San. Ekspresi Yun San berangsur-angsur menjadi gelap dan dingin saat tubuhnya dengan kuat menerima kekuatan tersembunyi dari serangan Xiao Yan. Dadanya menyusut dan berdetak tiba-tiba. Kekuatan agung meletus dari segala arah dan yang pertama melanda adalah Xiao Yan yang paling dekat dengannya. Langkah kaki Xiao Yan mendarat di udara kosong dan sayap di punggungnya juga mengepak. Itu lama kemudian sebelum dia melepaskan kekuatannya. Perasaan teredam juga ditransmisikan dari dada Xiao Yan. Tatapan Yun San gelap dan dingin saat dia melihat Xiao Yan yang dengan cepat menarik diri. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat jubah compang camping di area dadanya. Jubah yang robek menunjukkan dadanya di mana tanda kepalan tangan merah cerah tercetak di atasnya saat ini. Jelas, itu ditinggalkan oleh Xiao Yan sebelumnya. Hehehe, bagus. Baik sekali. Kamu adalah orang pertama yang meninggalkan bekas tinju di tubuhku sejak aku maju ke kelas Dozong. Wajah Yun San berubah menjadi gelap dan dingin saat dia melihat tanda kepalan tangan itu. Niat membunuh yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin secara bertahap menyebar dari tubuhnya. Karena kamu mampu mencapai tahap ini, leluhur ini akan mengizinkanmu untuk melihat apa itu Elite Dozong. Glazed Lotus Core Flame.